Ini teman-teman, maju. Hari ini saya sampaikan bagi semua siapapun, tidak ada yang membuat Surabaya gaduh dan menjelekkan nama Surabaya. Karena itu kita dengan Pak Kapolres selalu melakukan koordinasi, dan ternyata perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan kutuk tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Karena itu saya selalu katakan, ketika berusaha nang Surabaya, ojo nate nglarani wong nang Surabaya. Kalau gawe perusahaan nang Surabaya, maka taati peraturan yang ada ditentukan oleh pemerintah. Begitupun sebaliknya. Saya juga ingin dorong kepada seluruh karyawan bekerja. Semuanya karyawan punya kewajiban dan punya hak. Perusahaan punya kewajiban dan punya hak. Ketika ini bisa dijalankan kewajiban dan haknya, Pak, insya Allah jadi tenang, jadi guyup, gak gaya gaduh, gak salah-salahan, gak fitnah-fitnahan. Tapi kita selesaikan. Cara yang benar seperti apa kita selesaikan. Dan hari ini akan menjadi pembelajaran buat semuanya. Siapapun yang mau berusaha di Surabaya, tolong jangan buat gaduh Surabaya. Tolong iso guyub rukun. Tolong iso njogo rasa khairun nas anfa'uhum linnasi. Kalau ini bisa dijaga, tenang. Gak perlu gaduh, gak perlu gawe rame, tapi selesai semua masalah. Saya sebagai manusia, kita semuanya itu adalah tempatnya salah. Ketika nonggone salah, itu tidak perlu. Itu kita sampaikan, kita minta maaf, terus kita bangun, tapi tidak saling kuat-kuatan. Tidak sopo sing paling bener. Surabaya tidak dibangun dengan itu. Surabaya memiliki budaya arek. Budaya arek kok bos arek? Tulung-tulungan, guyub rukun. Sing bener ya bener, salah sele, opo noe ngomongin. Itu budaya arek. Tidak ada yang mengatakan saya paling benar. Dan hari ini adalah pembelajaran buat semuanya. Tapi saya matur nuwun dengan kerendahan hati saya, seluruh perusahaan di kota Surabaya. Kemarin ada lagi yang mengembalikan ijazah ya? Pada ini ya? Tiga ya? Dan saya sebutkan di mana ya? Kemarin yang Nganjuk 30 juta kembali. Hari ini 3 lagi, itu dari mana? Dari Surabaya 1, Pasuruan 1, Jombang 1. Balik ke KB. Berarti apa? Dengan ketegasan kita, dengan keyakinan kita, KB akan balik. Diajak ngobrol. Bukan dengan, wah aku bener. Enggak. Wah aku kepingin apa nggak gaduh. Tidak. Saya datengin, saya ngobrol. Teman-teman masih tanya kan, sing di lokasi ini Pak? Ya jangan tahu lah. Yang pasti tidak melanggar dan ini bisa jalan. Sehingga apa? Saya harus menjaga iklim kondusivitas investasi di Surabaya dengan Pak Kapolres Tanjung Perak, Pak Kapolres Tabes Kota Surabaya. Itu harus menjaga ini. Dan tidak semuanya harus dengan kegaduhan, tidak semuanya harus diselesaikan dengan kejadian-kejadian yang saling menyakitkan. Enggak, kok saling tuduh-tuduhan. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan tutup perusahaan ini karena tidak memiliki TDG gudangnya, sehingga kita lakukan, dan ini akan berlaku untuk semuanya. Makanya saya berharap ini menjadi pembelajaran semuanya. Tolong jaga nama baik kota Surabaya. Pak Wali, Pak, untuk pengawasannya ini Pak, untuk mengantisipasi biar Nih, kalau pengawasan tidak mungkin, tidak mungkin akan membuka diam-diam karena mau dianut loh. Di Satpol PP lain. Nah, itu nanti kita juga akan lakukan. Jadi sebenarnya begini. Nanti ada yang tanya lagi nih Pak, kelanjutannya ya apa? Jadi saya pastikan ya. Yang namanya pengawasan terkait gudang di dalam Perda Provinsi nomor 8 tahun 2016. Seluruh pengawasan dilakukan oleh Disnaker Provinsi. Tapi karena ini menyangkut tempatnya di Surabaya yang tidak ada TDG-nya dan menyangkut ijazah arek Surabaya, saya harus turun. Dan ternyata tidak hanya arek Surabaya. Arek Surabaya di sini ada 15 yang ijazahnya tertahan. Sehingga karena itu menyangkut arek Surabaya, menyangkut nama baik Surabaya, maka saya akan melakukan penutupan TDG setelah koordinasi dengan kementerian. Termasuk nanti insya Allah saya akan terus berusaha untuk berkoordinasi dengan Pak Kapolres mengajak untuk mengembalikan ijazahnya. Sedangkan yang lainnya, pengawasan itu adalah
sesuai dengan perda itu, perda provinsi yang tadi disampaikan, itu adalah pengawasannya dilakukan oleh Disnaker provinsi yang sudah melakukan nota atau apa istilah itu? Nota ya, nota pemeriksaan sudah dilakukan, karena itu kewenangannya provinsi. Jadi nanti yang terkait hal-hal yang lain yang disebutkan macam-macam itu nanti tergantung dari provinsi, karena beliau yang memiliki hak untuk melakukan, memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan. Tapi ini karena wis nyentuh jenenge Surabaya, nyentuh ijazahnya arek Surabaya, lah aku gak mungkin aku bapak arek Surabaya, aku cacak arek Surabaya, pasti kita gawe koyo pasti aku akan turun gawe yo apa iso balik, itu yang saya lakukan itu ya. Jadi biar tahu ya kewenangan-kewenangannya ya. Pak Wali, perusahaan ini cuma punya satu gudang aja atau ada? Ada satu gudang ini aja, dan satu gudang ini saya koordinasi dengan kementerian, ada TDG-nya, kami rapatkan dulu, kami lakukan kembali. Karena apa? Meskipun kami pemerintah, kami harus mencontohkan, kami tidak boleh berbuat sewenang-wenang, tapi kami harus melakukan secara hukum, kami melakukan secara rapat dulu, agar apa? Agar tidak menyakiti semuanya. Gue dipikir aku duit, nggak, kami koordinasikan dulu, bahkan Pak Kapolres juga turun kemarin dengan kementerian untuk ngecek semuanya. Setelah itu barulah kita lakukan. Karena apa? Kami juga dari pemerintah tidak bisa semenang-menang melakukan hal yang ini, tapi kami akan tetap tegas ketika tidak ada, harus kami lakukan penutupan itu. Pak, perusahaan ini gudangnya ditutup kan karena nggak punya TDG. Ya. Nah, katanya dia juga nggak punya NIB. Sanksinya apa, Pak? Kalau tidak punya NIB yang mengeluarkan pemerintah pusat, bukan pemerintah kota. Yang bertanggung jawab nanti bisa dijawab oleh teman-teman provinsi. Tapi setahu kami, perusahaan ini ketika kami cek sebelum TDG, kami dengan Keperindak, itu memiliki NIB. Karena ini adalah perusahaan kecil, maka dia memiliki NIB. Ada beberapa perusahaan yang memang dibuka di tahun 2024 dengan NIB tadi. Nanti bisa ditanyakan kepada provinsi. Pak Eri, apakah harus dilakukan pemeriksaan kepada Diana? Kenapa? Pemeriksaan kepada Diana. Saya tidak melakukan perorangan loh. TDG ini saya lihat dari perusahaannya. Kita tidak boleh nyebut satu orang, dua orang. Apakah satu orang, dua orang itu ada di dalam perusahaan itu? Karena itulah ketika kita ini ada ijazah ditahan, maka hubungannya dengan perusahaan, bukan dengan orang per orang. Yang perlu dicatat teman-teman, orang per orang ini siapa? Apakah direkturnya, apakah komisarisnya, atau siapa? Tapi saya berhubungan dengan perusahaan, dan perusahaan siapapun itu kalau membuat gaduh di Surabaya dan tidak menjalankan aturan, pasti akan saya tutup seperti ini. Dan siapa perusahaan itu yang bertanggung jawab adalah direkturnya. Dan direkturnya itulah yang akan melakukan pertanggungjawaban. Direkturnya, karena direkturnya itu diangkat pasti akan bertanggung jawab terhadap perputaran kegiatan, perputaran pertanggungjawaban. Tidak menyebut nama orang. Nah, ketika jenengan tanya siapakah nama direkturnya, nanti teman-teman dari provinsi bisa melakukan jawaban itu. Karena sekali lagi teman-teman, ketika itu bernama lembaga, ketika itu nama perusahaan, maka kita berhadapan dengan perusahaannya. Jangan menyebut nama orangnya. Hal yang disebut jenenge direkturnya ternyata bukan. Terus penanggung jawabnya bukan. Kita nyebut nama orang. Bisa salah tafsir kabeh. Mari ngono dhek ngomong, "Lho aku gak ono hubungane kok." Nah, tapi perusahaan harus bertanggung jawab, dan jangan sekali-sekali membuat gaduh di Surabaya, jangan sekali-sekali menahan ijazah nih Wong Surabaya. Karena apa? Ijazah itu akan digunakan untuk bekerja di tempat lainnya. Silakan. Nah, nanti ada teman-teman di perdanya provinsi juga disampaikan bahwa tidak boleh meminta dokumen asli. Berarti, tapi ada perusahaan yang menyampaikan, bagaimana kalau ada perusahaan pada pekerja itu yang ternyata memiliki hutang, ternyata memiliki kesalahan yang tidak lari habis mencuri, apa sih dicekel gaya jaminannya? Ini teman-teman provinsi ya. Pak Wali, mau pendampingan korban Pak Wali setelah menemani laporan Pak Wali, apa yang mau Pak? Kita sudah lakukan. Tugas saya adalah mengembalikan ijazah para korban. Karena ini di Surabaya, mengembalikan ijazah, karena ijazah itu dibuat dengan pendaftaran pekerjaan. Kalau yang terkait lainnya, operasionalnya, kegiatannya, itu adalah kewenangan dari Disnaker provinsi. Silakan tanya Disnakernya. Biar gak apa ya, gak nyampur gitu loh. Simpang siur, akhirnya kok lo Surabaya. Makanya saya bilang jangan buat gaduh. Surabaya iki nggone budaya arek. Iya enggak salah seleh. Tapi ojo digawe gaduh. Digawe gaduh kok kewenangannya provinsi tak cukup. Kewenangannya kota enggak. Kami dengan provinsi itu selalu bergerak, tapi kalau kewenangan ini saya ambil juga nggak mungkin.
yang berhak melakukan pemeriksaan adalah dari Disnakernya provinsi. Jadi hal itu. Jadi yang itu tidak akan saya jawab, meskipun saya tahu. Sehingga silahkan tanya kepada yang berhak untuk menjawab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.